يا إمام المجاهدين يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Alhamdulillah pagi hari ini Masya Allah seperti biasa saya sudah bersama guru-guru kita yang sangat kita cintai. Masya Allah jamaah, kita akan belajar banyak pagi hari ini. Kita akan belajar mengenai jebakan-jebakan setan. Waduh, pagi-pagi udah ngomongin setan ini. Kalau kita flashback ke zaman Masya Allah kisah Nabi Adam dan juga Hawa ya, kita sama-sama tahu jamaah begitu besarnya bagaimana luar biasanya setan menggoda manusia nih. Bahkan sesuai janjinya, setan ini akan selalu menggoda iman manusia bahkan sampai hari kiamat. Kita akan terjerumus nanti di dalamnya, tergantung kuat atau tidak iman kita. Pagi hari ini kita bahas jamaah. Tema kita adalah hati-hati, 9 jebakan setan di dekatmu. Hati-hati, kita belajar pagi hari ini, insya Allah terhindar dari semuanya. Langsung aja aku punya tayangan jamaah. Gara-gara pantun pelihara cewek glowing, mobil pick up dirusak istri. Seperti apa itu? Kita lihat tayangannya, silakan. Video seorang wanita di Bondowoso menghancurkan mobil pick-up suami gara-gara pantun yang tertulis di mobil viral. Pasalnya di mobil pick-up itu tertulis pantun yang intinya harus hati-hati jika memiliki istri muda. Video itu sendiri diunggah oleh akun TikTok @mbakbro44 pada 12 Oktober 2021. Dalam video itu terlihat seorang pria parubaya yang mengendarai sebuah mobil pick-up hijau Tosca dan penuh dengan stiker pantun. Kemudian pria itu diminta untuk memberikan pantun. Kata-kata bosku, ucap pria perekam video. Nasi goreng bau bawang putih, beli cabai ditaruh dalam muk. Kalau pemelihara yang glowing, cantik atau istri muda harus hati-hati supaya induk atau istri tua tak mengamuk. Keduanya saling tertawa mendengar pantun itu. Namun pada video selanjutnya terlihat seorang wanita yang memakai gamis dan jilbab biru datang menghancurkan pick-up itu. Wanita itu melemparkan batu ke arah kaca depan pick-up yang terparkir di garasi. Tak hanya sekali, wanita itu bolak-balik melemparkan batu ke arah kaca hingga retak. Ya Allah ya Rob. Ustadz Hilman, aku bingung kalau ngeliat kayak gini, aku marah apa ketawa jadinya nih. Aku jadi serba salah nih ya Allah. Ini gara-gara amarah lagi nih, gak tahu ya cemburu atau apa akhirnya menggelapkan manusia gitu ya Ustadz Hilman ya. Baiklah, mengenai 9 jebakan setan Ustadz Hilman, aku mau nanya langsung dia sama Ustadz Hilman. Menurut pandang Islam, apa sih dasar tujuan ini, setan ini berambisi untuk menyulut amarah manusia? Mohon penjelasannya Ustadz Hilman, silakan. Baik, terima kasih Ustadz Maulana, Ustadz Syah, mohon izin Mas Soni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hati-hati 9 jebakan setan yang ada di dekatmu. Allahu Akbar. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, "Inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan." Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah mereka sebenar-benarnya musuh untuk kamu sekalian. Maka yang namanya setan itu pasti menggoda kita. Ya. Yang namanya setan itu pasti memberikan pengaruh buruk kepada kita. Dan setan tidak akan pernah berhenti menggoda kita.
sampai kemudian kita terjelembab pada godaan yang sesungguhnya, kemudian nanti masuk ke dalam api neraka. Jebakan yang pertama yang setan berikan kepada kita adalah saat kita tersulut amarahnya. Jadi kalau kita marah atau marah-marah, hati-hati, boleh jadi di dalamnya ada jebakan setan untuk kita. Marah atau marah-marah? Marah atau marah-marah. Ya, apalagi kalau marah-marah ya. Dinda jangan marah-marah. Nanti lekas cepat tua. Ya. Oh, Dinda itu Bukan, ada lagunya. Jadi artinya hati-hati dengan marah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan anjuran kepada kita atau tuntunan agar kita bisa menahan marah atau mengendalikan marah. Yang pertama membaca ta'awudz. Sungguh ada satu kalimat yang jika kita bacakan kalimat itu akan membuat seseorang yang marah akan hilang marahnya. Apa kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita berlindung kepada Allah ketika kita marah? Karena di saat kita marah, hati-hati, marah itu adalah jebakan setan. Yang kedua, diamlah. Barang siapa yang marah maka diamlah. Sungguh mulut yang terbuka maka memungkinkan dirinya mengeluarkan kata-kata yang buruk, menghasut, menghina. Yang dari marahnya memungkinkan ada dosa yang lebih panjang. Yang ketiga, berganti posisi. Kalau kita sedang marah saat berdiri, duduklah. Kalau duduk masih marah, berbaringlah. Maka insya Allah kita mengistirahatkan hati agar tidak marahnya berlebihan. Yang keempat, ambil air wudhu. Marah itu dari setan. Setan itu dicipta dari api. Dan api hanya akan padam dengan air. Dan berwudu berarti cara kita untuk bisa menghilangkan marah. Dan yang kelima, ingat wasiat dari Nabi SAW agar kita tidak marah. Apa kata Nabi? La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Barang siapa yang pandai menahan marah, padahal dia bisa meluapkannya, maka nanti di hari kiamat dia akan dipanggil oleh Allah untuk memilih hadiah yang dia inginkan. Allahu Akbar. Jangan marah-marah, karena marah tidak akan menyelesaikan masalah. Marah tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Tahan marah, ambil hikmah agar dapat berkah, ujungnya masuk ke dalam jannah. Masya Allah ya Rob, aku jadi paham akhirnya. Ternyata setan itu bikin kita marah biar kita tersulut ke keburukan yang lain. Betul. Abis marah ngomongin orang, abis marah jadi berbuat kejahatan gitu ya. Betul. Jangan marah-marah kalau gitu, sabar, sabar. Biar masuk jannah, Masya Allah. tapi hebat tadi tipsnya. Apa? Kalau lagi marah, diem. Diam. Ya juga ya. Iya, Kalau tidak, gak bisa ngomong makanya diam. Ya baik, Masya Allah. itu saya banget ya. Ustaz Hilman, makasih ya Ustaz untuk penjelasannya. Ya Allah, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Baru pertama, masih ada lagi, 8 lagi apa aja. Tenang, katanya yang berikutnya ini, setan ini bisa berkamuflase. Wih, seperti apa itu Ustaz yang kamuflase? Akhirnya kita tertipu begitu. Kayak bunglon dong. Kayak bunglon. Berwarna ya. Caranya kayak bunglon tuh enggak sih? Gak tahu. Aku pengen tahu caranya. Mohon penjelasannya Baik. Ustaz Syam. Tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Hilman, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Amin. Jebakan yang kedua, kalau tadi sudah dijelaskan yang pertama adalah bagaimana setan ini membiarkan manusia menjadi marah. Lalu timbul keburukan yang lainnya. Nah sekarang jebakan yang kedua, setan itu menjebak dengan cara berkamuflase. Apanya yang berkamuflase? Setan dalam Al-Quran disebutkan begini. Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata syaitan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kata-kata syaitan ya. Ya Allah izinkan aku untuk hidup selamanya, hidup lama. La uzayyinanna lahum. Saya akan menghiasi amalan mereka ya. Dan di ayat yang lain disebutkan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Dan syaitan itu akan menghiasi amal-amal manusia sehingga suatu keburukan dikira kebaikan.
Jadi keburukan dikira kebaikan karena dihiasi. Istilahnya tazyin, menghiasi apa yang dilakukannya menjadi kebaikan. Subhanallah. Maka dalam Islam bukan hanya tujuan baik, tapi ada cara yang baik. Bagaimana syaitan menghiasi suatu amalan menjadi kelihatannya baik? Karena tujuannya baik. Ustadz, saya mau bangun masjid. Kenapa mau bangun masjid? Akhirnya dari awal dia bangun masjid, uangnya sendiri. Oh, akhirnya setelah karena diharapkan dirinya yang bangun masjid, maka dia sudah tidak peduli lagi uangnya dari mana, tidak peduli lagi. Akhirnya dia korupsi, akhirnya dia mencuri, kemudian dia tidak peduli lagi dengan zakatnya karena dia ingin dikatakan seorang dermawan. Akhirnya dia tidak peduli lagi dari mana uangnya, yang penting saya adalah seorang dermawan. Subhanallah, kan kebaikan, dermawan siapa? Semua manusia Ya. setuju. Orang yang dermawan adalah kebaikan. Semua manusia setuju, bangun masjid adalah suatu kebaikan. Umroh, contoh kedua, berangkat umroh. Berangkat umroh baik gak? Baik. Berangkat haji baik gak? Baik. Tapi hasil daripada mencuri, mengambil dari hak saudaranya. Dia Allah. ambil tanah orang, lalu dia jual tanah orang, subhanallah. Lalu dia berangkat haji. Maka ternyata syaitan menghiasi, udahlah kan haji ini tujuannya. Padahal subhanallah itu adalah keburukan. Jadi dalam Islam yang pertama, bukan hanya tujuan yang baik, tapi harus dilakukan dengan cara yang baik. Maka para sahabat ketika Nabi masih ada, mereka tuh kalau mau berbuat baik pasti ke Nabi dulu gitu. Pasti ke Nabi, ya Rasulullah saya punya sebidang kebun kurma, harus diapakan ini ya Rasulullah. Mereka bukan hanya tujuan baik tapi harus tahu cara yang baik. Mereka datang kepada baginda Nabi SAW supaya diberikan petunjuk. Nah sekarang Nabi udah nggak ada, tapi kita melihat kemana? Kepada apa yang diwariskan oleh Nabi, Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kebaikan itu harus ada dasarnya, harus ada gurunya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama apa itu tazyin, menghiasi keburukan menjadi kebaikan, orang menganggap remeh suatu keburukan. Akhirnya manusia akan menganggap remeh keburukan itu karena dia bilang, ayolah tujuannya baik ini. Enggak lah ini dosa kecil ini, ayolah ini biasa ini sudah lumrah terjadi, ini yang lagi tren. Mungkin teman-teman sekalian yang milenial mengatakan, Ustadz gimana nih hukumnya berjilbab tapi rambutnya sedikit kelihatan ada poninya. Oh ya. Ternyata itu enggak boleh. Dia bilang, tapi kan sekarang lagi ngetren kayak gini. Subhanallah. Nama Jadi tren. menghiasi suatu keburukan jadi tren karena dia pengen trendy. Ternyata itu adalah suatu jebakan syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu yang biasanya manusia nggak sadar ya. Nggak Ustadz, ya. sadar. Iya juga Karena ya. iming-imingnya Ada yang baik gitu kan. berjilbab, lalu ada poninya. Ada poninya. Ya. Oh, udah lihat orangnya. Benar-benar. Apalagi yang seperti tadi Ustadz Syam bilang, kebaikan harus ada dasarnya. Kadang orang kan membenarkan aja semuanya kesalahan itu gitu ya. Betul. Gak apa-apa kan ini tujuannya ini gitu ya. Ambil Ustadz, hak orang, ntar cucinya katanya pas umroh dibersihin. Aduh ya pas Allah, na'udzubillah. nauzubillahi. Terima kasih Ustadz Syam untuk penjelasannya. Semoga sampai saat ini kita belajar untuk paham. Karena harus ada dasar-dasarnya. Kita belajar lebih dalam lagi ya. Kali ini jebakan-jebakan setan ini lebih ketipu lagi sih. Kalau udah berkamuflase tadi ya. Apakah aku nggak tahu nih. Ini kamu bagian dari kamuflase apa enggak? Karena ketika kita bersilaturahmi harusnya bagus ya Ustadz Oh, iya, Maulana iya. ya. Karena silaturahmi kepada sesama. Tapi katanya ketika kita silaturahmi itu bisa dijebak sama setan. Oh. Jebakan yang ketiga, silaturahmi. Bagaimana caranya? Kita bahas sekarang. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Iya. Izin Ustaz Ilman. Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini Senin 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Masih suasana maulid. Makanya suaranya Ustaz Ilman lagi serak-serak. Saya juga. Kenapa? Karena banyak acara maulid. Masya Allah. Nah buat kita semua ternyata ada nama. Ustaz Sam juga iya sih. Oh iya, saya Tapi juga. Ustaz Sam gak usah Tapi lah. belum serak ya. Enggak, dia belum serak, dia Oh jago. mungkin belum terlalu banyak. Apa enggak ya? Banyak, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ituin loh. Banyak banget. Nah, buat kita semua dengerin. Ternyata jebakan amarah udah dibahas. Jebakan kamuflase sudah dibahas. Ternyata ada jebakan silaturahmi. Rahim, kasih sayang, cinta. Ingat, kalau mencinta tempatkanlah di hati. Jangan di jiwa.
Kenapa? Jadi kalau Anda diputuskan, Anda cuma sakit hati tapi tidak sakit Ya jiwa. Allah, bener banget. Bener Itu banget. Bagus quote-nya ya Allah. Bener Karena juga. tadi saya tungguin coachnya Ustadz Ilman belum keluar-keluar. Akhirnya? Saya keluarin. Ya Allah. Pergaulan, rasa cinta, mahabbah, ini hati-hati. Karena bisa jadi cinta itu bisa menjebak kita. Pergaulan, lihat pergaulan. Dengan siapa Anda bergaul? Ini hati-hati, hati-hati. Kalau kita bergaul, lantas dia berbuat salah, bisa jadi kita kena juga imbasnya. Nabi Musa berkata, aku lebih baik menghindari tempat yang mana ada maksiat di dalamnya. Saya khawatir jangan sampai turun azab Allah, aku berada di lokasi itu. Hati-hati, Sayyidina Umar menghukum siapa? Temannya yang berbuat maksiat, yang berbuat dosa. Kata itu, aku temannya doang. Kenapa aku yang disiksa? Karena kamu tidak ingetin. Iya, betul. Karena kamu tidak ingetin. Makanya hati-hati dengan berteman. Berteman dengan, maaf saya pinjam kata-kata ini. Berteman dengan pencuri. Anda tidak mencuri. Tapi minimal Anda memakan hasil curiannya. Aduh. Itu. Karena ini juga berdampak. Ada namanya efek. Udah benar gak kata-kata saya? Benar. Efek, ya. Ada efeknya. Efeknya beri imbas. Tertangkap semua. Karena Anda berada di mobil itu dan ada yang bawa, maaf saya pinjam kata-kata ini lagi. Karena tidak enak ngomongin. Apa itu? Ada obat yang terlarang. Pasti satu mobil diperiksa. Ya, ya. Satu mobil diperiksa. Tidak usah jauh-jauh. Efek corona. Kadang-kala karena kita sudah berteman. Berdekatan sama yang sudah kena. Kita semua diambil. Semua diperiksa. Untuk diperiksa. Ya Jadi Allah. hati-hati. Pergaulan, silaturahmi. Ini bisa menjebak kita. Dalam ada namanya setan. Godaan. 1, 2, 3. Godaan. Godaan. Digoda. Ini caranya setan menggoda. Ingat. Nabi Adam. Bukan digoda setan lagi. Tapi istrinya yang goda. Iya, Siti benar. Hawa. Orang Maka terdekatnya bohong ya. Iya, karena setan menggodanya Nabi Adam tidak tembus, tapi larinya ke sisi Oh istrinya. ya Allah. Mungkin kalau istrinya nggak tebus dari pergaulan teman-teman terdekatnya juga untuk Iya, kehidupan kita sekarang ini ya. betul itu. Ya Kan Nabi Adam belum ada teman. Iya, Enggak waktu maksudnya itu. buat kehidupan kita sekarang. Oh, gitu. Saat ini misalnya Oh, gitu, aku kirain. virusnya mau goda nggak kena gitu kan. Ya. Lewat temen gitu ya. Berarti temannya itu siapa? Enggak temen yang di sana, bukan iya, yang di sini. Ya Allah. Tapi Ustaz Maulana benar Ya. deh. Pergaulan itu bisa menjebak kita. Bisa menjebak kita. Menjebak kita. Berarti itu termasuk kalau misalnya kita berteman nih, misalnya aku kayak baper-baperan nih sama Ustadz atau sama lingkungan yang ada di sini, terus ada marah-marah dikit, itu termasuk jebakannya? Sehingga akhirnya... Hati-hati. Oh, Allah, Yang namanya jebakan ini kaget. bisa jadi kita sendiri yang menjebak diri kita. Kok bisa? Ada istilah seperti ini. Saya pinjam kata-kata ini. Apa? Coba Ustaz. Kue bolu, kue tape. Iya. Udah dulu deh, saya capek. Ya Allah. Ya udah, Ustadz Maulana biar istirahat dulu ya jamaah. Jangan kemana-mana, ke Madinah pakai baju koko. Gak lama kok, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jangan disuruh ulang lagi, aku udah lupa kata-kata tadi. Subhan